pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan penilaian pembelajaran berbasis host. Baik, sebelum lanjut kita berbicara tentang penyusunan penilaian pembelajaran berbasis host, mari kita lihat dulu apa yang menjadi indikator keberhasilan ataupun tujuan pembelajaran pada mata pelatihan ini. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, kita mengharapkan Bapak Ibu nanti bisa menyusun instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian pengetahuan versus host, dan instrumen keterampilannya. Baik, mari kita awali dari yang pertama. Kita akan berbicara tentang regulasi tentang penilaian. Beberapa regulasi yang digunakan untuk penilaian, yang pertama Permendikbud nomor 104 tahun 2014, kemudian Permendikbud nomor 53 tahun 2015, selanjutnya Permendikbud nomor 23 tahun 2016, dan terakhir adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2017. Nah, beberapa istilah-istilah dalam penilaian. Yang pertama ada namanya pengukuran. Pengukurannya adalah kegiatan yang sistemik untuk menentukan angka pada objek ataupun gejala. Kemudian ada juga namanya penilaian. Nah, penilaian ini adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini adalah penentuan nilai suatu program dan penentuan pencapaian tujuan suatu program. Baik, kita lanjutkan sekarang ke teknik penilaian. Berbicara teknik, berarti kita berbicara tentang cara. Jadi, cara yang dilakukan oleh guru untuk mengukur ketercapaian hasil belajar peserta didik. Nah, tekniknya ini tentunya ada 3. Teknik untuk ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk teknik sikap kita menggunakan teknik observasi. Kemudian untuk pengetahuan kita bisa menggunakan teknik tes tulis, lisan, ataupun penugasan. Sementara untuk keterampilan kita menggunakan teknik kinerja. Kinerja ini ada 2, ada praktek, ada produk, kemudian ada proyek. Kemudian kita lanjut sekarang ke instrumen. Nah, kalau teknik tadi berbicara tentang cara, sementara instrumen itu adalah alat ukurnya. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar siswa. Alat ukur menyesuaikan dengan teknik penilaian yang digunakan. Nah, sebagai contoh, untuk sikap, instrumennya adalah lembar observasi, sementara tekniknya adalah observasi. Sementara untuk pengetahuan, instrumennya misalkan soal pilihan ganda, tekniknya itu tes tulis. Dan untuk keterampilan, instrumennya bisa lembar penilaian praktek, teknik yang digunakan adalah teknik praktek. Nah, itu contoh. Kita lanjut sekarang ke pendekatan penilaian. Ada namanya assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Assessment as learning ini biasanya untuk siswa. Jadi hasil belajar yang didapat ini menjadi bahan masukan bagi siswa untuk memperbaiki sikap belajarnya. Ya, kemudian assessment for learning, jadi hasil belajar yang didapat oleh siswa jadi bahan referensi bagi guru untuk meningkatkan strategi mengajarnya ataupun pendekatan pembelajaran ataupun penerapan model yang digunakan. Kemudian assessment of learning ini jadi penilaian ini sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan siswa. Kita lanjut sekarang ke penilaian sikap. Jadi penilaian sikap atau ini dibagi menjadi 2. Ada namanya sikap spiritual, ada sikap sosial. Sikap spiritual, kompetensi sikap yang diamati ini terkait menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. Contoh sikap yang dinilai yaitu taat melaksanakan ibadah, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, dan berperilaku syukur. Kemudian sikap sosial. Kompetensi sikap sosial atau KI2 yang akan diamati mencakup perilaku sosial. Contoh sikap yang dinilai ini adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan lain-lain.
Penentuan butir sikap yang akan dinilai ini menyesuaikan dengan bunyi KD, kemudian menyesuaikan juga dengan visi misi yang ada di sekolah yang bersangkutan. Kemudian teknik penilaian sikap. Teknik penilaian sikap ini ada yang utama. Teknik penilaian sikap yang utama ini adalah observasi. Instrumen yang digunakan dalam teknik yang utama ini adalah lembar observasi atau jurnal pengamatan sikap. Dan yang harus menjadi penekanan kita bersama bahwa teknik ini harus ada di RPP dan dilakukan. Kemudian ada namanya teknik penunjang. Teknik penunjang ini meliputi penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian diri, instrumennya adalah lembar penilaian diri. Kemudian penilaian antar teman, instrumennya adalah lembar penilaian antar teman. Dan yang perlu kita cermati bersama bahwa penilaian penunjang ini tidak harus ada dalam RPP per pertemuan. Penilaian penunjang ini yang mencakup penilaian diri dan penilaian antar teman boleh dilakukan 1 kali dalam 1 semester sebagai cross check aja. Nah, untuk memudahkan kita dalam menentukan ataupun menilai sikap, maka yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kita perlu membuat indikator dari setiap butir-butir sikap yang akan dinilai. Seperti contoh misalkan saat beribadah, kita bisa membreakdown menjadi melaksanakan ibadah tepat waktu, mengajak teman melakukan ibadah secara bersama-sama, melakukan kegiatan keagamaan yang diserahkan oleh madrasah dan sebagainya. Nah, itu diantaranya. Kemudian berperilaku syukur misalkan bisa dilihat dari berpakaian rapi, memungut sampah di kelas, merawat tanaman di kelas, dan sebagainya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, bisa berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Demikian juga untuk indikator sikap sosial ya. Nah, kita perlu menerjemahkannya. Nah, berikut ini adalah contoh jurnal pengamatan sikap. Jadi, beberapa poin yang ada dalam jurnal pengamatan sikap ini ada nomor, tanggal, nama siswa, catatan perilaku siswa, kemudian butir sikapnya positif atau negatif, dan tindak lanjut. Nah, ini adalah contoh pengisian jurnal pengamatan sikap ya. Jika ketika kita menemukan ada sesuatu ataupun perilaku yang ekstrim dalam diri siswa kita, maka di saat itu kita perlu mencatat, dan yang tidak kalah penting adalah ada tindak lanjutnya. Karena inti dari penilaian sikap itu tidak hanya pada pencatatan, tapi bagaimana tindak lanjut kita ketika kita menemukan ada perilaku yang ekstrem positif ataupun ekstrem negatif. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan, yaitu penilaian untuk mengukur tingkat berpikir yang mencakup mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan seterusnya sesuai tingkat berpikir taksonomi Bloom. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Angka menggunakan rentang antara 0 sampai dengan 100, sementara predikat disajikan dalam huruf A, B, C, D. Nah, untuk penilaian basis HOTS biasanya kita arahkan pada ranah taksonomi Bloom, yaitu di level C4 sampai C6. Oke, kemudian teknik penilaian pengetahuan. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan teknik tes tulis, lisan, ataupun penugasan, seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian instrumennya untuk tes tulis ada soal uraian, pilihan ganda, menjodohkan, dan lain-lain. Sementara lisan bisa berupa daftar pertanyaan atau kuis. Sementara penugasan ada tugas individu atau kelompok. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian untuk mengukur kemampuan peserta untuk menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Hasil akhir dari penilaian keterampilan yaitu angka, predikat, dan deskripsi. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang 0 sampai dengan 100. Teknik penilaian keterampilan. Teknik penilaian keterampilan itu ada penilaian kinerja, ada penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian kinerja ini dibagi menjadi dua, ada yang berorientasi pada proses, ada yang berorientasi pada produk. Jadi penilaian yang berorientasi pada proses kita arahkan nanti ke praktek. Sementara penilaian yang berorientasi pada produk, berarti pada sisi bagaimana pengemasan sajiannya ini kita arahkan nanti ke produk. Contoh penilaian berbasis produk seperti membuat poster, puisi, dan lain-lain.
Sementara untuk penilaian berbasis praktek, kita bisa melihat bagaimana praktek menggunakan alat dan sebagainya. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut merupakan rangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, dan pelaporan. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu materi terkait tentang instrumen penilaian berbasis HOTS. Jadi pada intinya nanti kita berharap Bapak Ibu bisa menyusun instrumen penilaian berbasis HOTS ya. Utamanya ini adalah penilaian di ranah kognitif. Jadi kita berharap untuk penilaian di ranah kognitif kita mengusahakan Bapak Ibu menyusun instrumen berdasarkan IPK yang Bapak Ibu turunkan dari KD. Jadi IPK ini kita usahakan ya paling tidak sampai pada level KD, dan bila memungkinkan kita mengarahkan IPK ini supaya nanti bisa melampaui level KD sehingga kita bisa mengembangkan KKU di ranah C4 ke atas, sehingga kita bisa mengarahkan nanti siswa kita untuk berpikir secara lebih tinggi ataupun lebih hot seperti itu. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama bahwa penilaian berbasis HOTS tidak hanya semata-mata untuk pengetahuan, kita juga tetap melibatkan penilaian keterampilan, karena bagaimanapun juga nanti pembelajaran berbasis HOTS tentunya akan melihat proses, sehingga dalam proses ini kita bisa mengamati sikap siswa kita bisa juga mengamati keterampilan peserta didik kita di dalam menerapkan apa yang sudah mereka pahami, seperti itu. Baiklah, kalau lebih itu materi terkait instrumen penilaian berbasis HOTS. Terima kasih atas atensi yang sudah Bapak Ibu berikan. Tetap semangat dan selamat pagi.